wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gabus Wetan Pak Adi Sawin, kemudian Ibu pendamping praktek Ibu Pipit Agustina, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu SMP Negeri 1 Gabus Wetan yang saya hormati, yang saya banggakan. Puji syukur Hadi Ilahi Robi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini tanggal 7 Februari 2023 saya ingin mengadakan diskusi, yaitu mengenai visi dan prakasa perubahan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, langsung saja diskusi hari ini, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum dilanjutkan, kita harus tahu dulu tujuan dari diskusi ini apa, yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus tahu ya, sebelum materi tentang bagaimana visi itu dibuat dan bagaimana prakarsa perubahan itu juga bisa dievaluasi kembali atau diperbaiki, kita harus tahu dulu, yaitu pengertian dari visi. Visi itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada beberapa pengertian visi. Visi itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, kemudian pandangan atau wawasan ke depan, kemudian kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, apa yang tampak dalam hayalan, kemudian yang terakhir penglihatan atau pengamatan. Jadi artinya visi itu kita punya pandangan, wawasan ke depan. Apa sih keinginan kita untuk ke depan itu? Misalnya kita dalam suatu lembaga atau organisasi pasti mempunyai suatu pandangan, mempunyai keinginan, punya cita-cita yang ingin diharapkan supaya cita-cita itu tercapai. Jadi harus ada usaha, ikhtiar dan sebagainya, atau strategi dalam sebuah lembaga organisasi. Selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar itu harus punya fondasi dasar beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi kita harus, kita sebagai guru, kita sebagai murid juga dalam sebuah lembaga atau organisasi menerapkan juga bahwa di sini siswa harus punya rasa keimanan yang sangat mendalam, karena sebagai dasar dalam memiliki sebuah nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan, ya, baik untuk pribadi maupun masyarakat, begitu juga keluarga, begitu juga bangsa dan negara. Ada nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Binekaan global. Jadi di sini bahwa murid berbudaya memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya representasi budaya luhur bangsanya serta terbuka terhadap keberagaman budayaan. Jadi bangsa Indonesia bangsa yang beraneka ragam, banyak suku, agama. Jadi kita sebagai, artinya murid juga dihadapkan kepada bagaimana murid bisa mengenal budaya-budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya gotong royong. Jadi di sini murid harus bisa bekerja sama, berkolaborasi, baik dengan teman, dengan organisasi yang lain, dengan teman organisasi yang lintas
sekolah atau lintas organisasi itu diharapkan bisa berkolaborasi. Mandiri, murid mempunyai prakarsa pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya. Jadi siswa atau murid itu mempunyai potensi, mempunyai kekuatan. Jadi murid juga perlu ini artinya perlu kemandirian. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Jadi murid dengan potensinya memiliki kemandirian. Jadi seperti dalam filosofi KHD bahwa murid atau siswa punya kekuatan kodrat ya, kodrat alami maupun kodrat zamannya. Ini perlu diyakini Bapak Ibu. Selanjutnya bernalar kritis ya. Murid mempunyai kemampuan bernalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi. Jadi diharapkan siswa juga mampu menganalisa sebuah persoalan, menyerap informasi, kemudian menerimanya, mengolahnya, bagaimana mengaplikasikannya serta mengevaluasi kembali. Itu namanya menganalisis secara kritis. Kemudian kreatif, murid mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Jadi siswa diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang orisinil. Kalau seandainya tidak orisinil juga bisa memodifikasi dari karya-karya yang ada. Jadi tidak menjiplak ya seperti itu. Jadi ada kreativitas. Misalnya murid bisa membuat sesuatu dari barang-barang bekas, dimodifikasi, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, setelah kita mencermati, memahami apa itu profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ini sebagai tadi penjelasan tadi, profil pelajar Pancasila itu sebagai gambaran awal ya, bahwa kita murid diarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Disinilah profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa pertanyaan, ya, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi murid yang bagaimana yang kita inginkan, seperti itu. Ya. Murid seperti apa cita-cita untuk ke depan? Karena saya diyakini bahwa murid punya potensi. Ini perlu digarisbawahi bahwa setiap murid tidak artinya mempunyai potensi. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, di sini ada kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah yang bagaimana juga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid bagaimana. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mangga dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu sudah artinya mempunyai pandangan tentang murid kita ya, murid SMP Negeri 1 Gabus Wetan itu dalam bayangan Bapak Ibu. Murid yang punya cita-cita bagaimana. Silakan Bapak Ibu. Ini saya bagikan, kemudian ditulis kalimat rumpangnya ya, diisi ya. Bisa pilih salah satu, kita kerjasama ya. Ya satu aja nggak apa-apa. Ya bisa silakan dibagi. Mau menjawab pasti mau menjawab. Nah kalimat ya rumpang yang mana? Silakan. Kan ada 6 nih pas ya. Ya kita nomor 6 ini. Silakan. Nomor 5 ya. Silakan dipilih kalimat rumpang yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar adil. Urut boleh urut ya. Silakan.
Dipahami oleh Bapak Ibu, kemudian sekarang kita menjawab dari kalimat rumpang itu ya. Yang pertama dulu dari Ibu Utin. Ya, silakan Bu. Suaranya Terima yang kasih Pak Eva atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-muridnya seperti apa. Oh iya. Saya ingin tumbuh dan berkembang sesuai potensinya dengan dilandasi profil pelajar Pancasila. Oke, jadi berkembang sesuai dengan potensinya ya Bu ya. Ya, sesuai dengan potensinya, kemudian yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada jawaban lain Bu? Barangkali nomor 2. Masukkan Masukkan. Ya, mangga Pak Waskan. Yang pertama, saya membimbingkan murid-murid yang kreatif, mandiri, bermental baja, supaya dapat menghadapi perkembangan zaman yang sekarang ini dan tidak melupakan budaya kita sendiri. Oke, bagus Bapak Ibu ya. Jadi anak yang kreatif, yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak melupakan budaya kita. Ah iya begitu. Jadi tidak lupa terhadap budaya asal atau budaya daerah. Memang perlu sekali, perlu dilestarikan budaya daerah. Selanjutnya nomor 2, Ibu Pipit ya. Ya, terima kasih Pak Yato. Di sini saya percaya ya setiap peserta didik atau murid itu memiliki kepribadian yang baik dengan berperilaku yang baik ya. Mereka ada perubahan ya, baik perubahan untuk dirinya sendiri maupun perubahan di lingkungan sekitarnya atau dalam kehidupan sosialnya. Oke. Jadi siswa yang berperilaku baik ya Bu ya. Itu yang perlu diharapkan juga, baik dulu. Ada yang lain berpendapat yang nomor 2? Oke Bu Enda. Menurut saya percaya bahwa murid itu memiliki kemampuan unik masing-masing sehingga dapat membawa perubahan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial. Oke, jadi artinya punya kemampuan ini juga ya, baik juga untuk diri dan lingkungan, begitu juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nomor 3. Oh gimana Bapak Ibu? Pak Us ya boleh ya. Kita di sini percaya bahwa sekolah itu kan sekolah gede, sekolah besar dari bermacam-macam wilayah atau daerah. Otomatis karakter juga akan membawa kepada lingkungan di sekolah kita. Dengan adanya keberadaan murid kita, otomatis kita harus menghadapi bermacam-macam perubahan. Mudah-mudahan dengan adanya CGP, dengan adanya pertanyaan ini, semuanya bisa menghadapi kehidupan sosial yang lebih baik. Itu Pak. Jadi karakter juga ya, patokannya atau landasan juga bahwa kita siswa yang berkarakter. Ya. Lanjut nomor 3, Bu Enda. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter murid dengan menerapkan kebiasaan baik untuk mencapai prestasi berlandaskan iman dan takwa sesuai dengan visi sekolah. Oh iya, jadi siswa yang berprestasi berlandaskan iman takwa. Ada lagi Bapak Ibu yang berpendapat nomor 3? Dipersilakan. Jadi mendapatkan murid yang berprestasi iman dan takwa sesuai dengan visi kejujuran, visi dari SMP Negeri 1 Gabus PKN. Ada ya? Berarti nomor 4 lanjut Pak Waskam. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap murid mempunyai potensi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda. Apabila mendapat pengarahan atau tuntunan yang tepat dari pendidik, insya Allah dapat mencapai cita-citanya. Ya, jadi murid yang berbeda-beda latar belakang keluarganya, potensinya. Dalam istilah kita mah berdiferensial ya, ya gitu ya. Jadi berbeda-beda. Jadi menganak anak itu harus kita layani karena dengan keunikannya, dengan karakter yang beda-beda, kita harus layani. Anak itu perilakunya misalnya baik atau kurang baik, atau anak itu bandel dan sebagainya, tetap kita layani. Atau potensi-potensi yang lainnya, anak prestasi dalam akademisnya, ada yang prestasi dalam non akademisnya, kita layani semuanya.
Karena pengalaman kita sebagai guru Ya. harus bisa mengarahkan atau menuntun, ya betul, membimbing ya. membimbing Seperti itu memang sesuai dengan kemampuan, kemampuan ya. memaksakan Seperti diri. itu betul. Saja pengalaman sebelumnya sudah terjadi. Saya pernah ngaji kelas 9, di 9 ini dulu angkatan alumni yang kemarin, anak itu bacanya masih gagok, masih belum lancar. Iya. Ternyata main futsalnya itu. Yang kemarin yang pindah 9C Badeng. Bukan Badeng sih, artinya anak itu jarang masuk, beler jadi orang Jawa Maya, beler. Ternyata futsalnya pintar juga. Nah artinya anak itu akademisnya kurang, cuma di non akademisnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tetap melayani semuanya. Seperti itu. Ada pendapat lain selain Pak Maskam? Silakan. Gak ada? Ya. Pak Tidian, langsung ke nomor berikutnya. Tadi kan yang disampaikan Mas Eka bahwa setiap itu memiliki potensi dengan latar belakang berbeda. Potensi Iya. Memiliki potensi, memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, seperti itu. Potensi dan latar belakang keluarga yang berbeda juga. Ya. Lanjut Pak Firdan. Nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin memajukan pendidikan di Indonesia dengan mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, tuntunan yang sabar dan teladan bagi muridnya. Jadi memang Bapak Ibu, bagaimana caranya kita itu memajukan pendidikan di mana kita sebagai guru yaitu untuk menuntun ya, pembelajaran kita ini lebih mengedepankan berpihak kepada murid atau mengutamakan murid, memberikan pelayanan seperti itu. Jadi apa yang diinginkan oleh kebutuhan-kebutuhan siswa atau murid, kita harus bisa melayaninya. Dalam arti untuk mengembangkan dan membimbing potensi anak seperti itu. Ada yang lain dari jawaban Pak Dirjen? Lanjut berarti ya ke nomor pertanyaan nomor 6. Pak Us. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah merupakan tempat belajar yang asli, aman, sejuk, rindang, indah, sehingga membuat anak-anak betah di sekolah untuk belajar dan sekolah dijadikan rumah kedua bagi siapa? Bagi anak, bagi seluruh yang ada di lingkungan sekolah. Sekian pendapat saya. Terima Ya, kasih. jadi sekolah dijadikan sebagai tempat belajar yang aman, nyaman. Jadi anak itu betah di sekolah. Ramah anak, ramah lingkungan, ramah belajar ya. Karena penataan sekolah itu indah ya, nyaman untuk belajar. Jangan sampai jadi sepertinya anak nggak ada guru juga nyaman di kelas ya. Atau kita belajar tidak mesti di kelas, kita di luar dengan ya situasi yang ada di Niaga, kita cari tempat yang nyaman. Apalagi di Niaga itu artinya banyak perindangan, tempat-tempat yang rindang. Barangkali di kelas bosan ya. Memang seperti banyak kelas-kelas juga di kelas 7 atau di kelas 8 sudah ada beberapa sampel kelas yang sekiranya nyaman buat anak, dibuat pemandangan, dilukis ya di dalam kelasnya tuh. Ya kalau seandainya yang belum juga bisa di luar kelas. Jadi sekiranya gurunya nyaman, anaknya juga nyaman seperti itu. Dengan lingkungan yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Ada pendapat lain untuk pertanyaan atau kalimat terumpang nomor 6? Bapak Ibu? Ada? Ya, Butin. Menurut saya supaya sekolah ini nyaman untuk murid, kita harus kerjasama juga, terutama di lingkungan sekolah ini dari pihak guru, akademisi yang lain, supaya kerjasama sehingga anak itu atau murid nyaman. Ya, setuju Butin. Jangan sampai ada perdebatan. Ya. Gitu. Setuju pendapatnya Bu Utin tentang bahwa kita memang betul Bu, setiap
tujuan atau prakarsa perubahan apapun di sekolah maupun di lembaga apapun, tanpa ada sebuah kolaborasi, tanpa ada kerjasama dan gotong royong yang baik, tidak akan tercapai. Seorang pemimpin seperti kepala sekolah itu berhasil ya karena ada guru-guru, ada tenaga pendidikan, ada siswa, tidak bisa bekerja sendiri. Nah, disinilah siklus kebersamaan atau kolaborasi sangat penting dalam mencapai sebuah cita-cita atau tujuan yang diinginkan yang terdapat di dalam visi sebuah sekolah. Nanti kita bahas ke depannya. Ini baru kalimat rumpang yang membuat bagaimana cita-cita anak-anak kita diarahkan, ya, dibimbing, dituntun supaya artinya anak keluar dari SMP Negeri 1 Cirebon itu mempunyai kualitas, ya, kualitas, tidak hanya kuantitas. Ciri khas dari SMP Negeri 1 itu apa? Karena dilihat dari visi alumninya seperti itu. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Ibu, terima kasih telah menyelesaikan kalimat rumpang. Kasih applause dulu ya. Ternyata Bapak-bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini guru-guru yang hebat, ya, guru-guru yang hebat, guru-guru yang punya potensi bagaimana merumuskan dan menyikapi cita-cita dari murid tersebut. Selanjutnya kesimpulan kalimat rumpang. Jadi kita ambil kalimat kesimpulannya dari jawaban Bapak Ibu tadi, seperti bahwa kita harus melayani. Ya ini, jadi ada beberapa kesimpulan dari kalimat rumpang ini bahwa kita harus melayani, harus membimbing segala potensi yang dimiliki anak, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melayani sebuah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh anak dengan latar belakang keluarga yang berbeda pula, ekonomi yang berbeda. Kemudian diharapkan siswa yang punya karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapan dari tujuan sistem pendidikan nasional kita saat ini. Selanjutnya, ya, ini sudah. Kemudian berpihak, bahwa kita belajar itu berpihak kepada murid dan murid, seperti filosofi KHD, bahwa kita sebagai guru harus berpihak kepada murid dan murid. Sampai 3 kali bilang murid, terus menerus. Kemudian selanjutnya kita artinya sekolah kita berusaha sedemikian rupa, artinya sekolah kita harus menjadi sekolah yang nyaman bagi anak, bagi guru, bagi semua warga sekolah di lingkungan yang kita tempati. Artinya kita menjaga kebersihan di kelas atau di luar kelas, kita mengadakan perindangan, penataan tempat belajar yang ada di luar kelas. Ternyata kalau kita amati Bapak Ibu, belajar di luar kelas kalau seandainya tidak terganggu yang lain nyaman, kayak di kampus-kampus itu tuh. Jadi kampus kita duduk di bawah pohon, melingkar, ya. Kita di belakang itu banyak tempat-tempat rindang, itu bisa difungsikan untuk belajar. Jadi tidak anak juga tidak jenuh, ada pencerahan dengan berbagai model atau strategi yang kita miliki, ya. Oleh Bapak Ibu punya model-model pembelajaran, kita aplikasikan dalam kegiatan baik di dalam maupun di luar kelas, seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu mengenai kesimpulan dari kalimat rumpang, ya. Iya, seperti itu. Next, lanjut Pak. Kesimpulan sudah, kita masuk ke visi. Selanjutnya Pak, visi sekolah SMP, ya. Bapak Ibu kita lihat visi SMP Negeri 1 Gabus Wetan, ya. Terbentuknya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa. Lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa indikator visi
berprestasi itu apa? Jadi tercapainya penguasaan pengetahuan peserta didik, kemudian penguasaan keterampilan peserta didik juga untuk membentuk pencapaian hidup. Nah di sini ada berkarakter. Berkarakter di sini mengarah kepada sudah P5 ini, penguatan pelajar Pancasila. Ya, ada karakternya. Jadi dijelaskan bahwa membentuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sudah sesuai ya, seperti ini. Kemudian iman dan takwa. Jadi siswa itu sudah berprestasi, mengarah kepada perwujudan P5 dan didasari nilai-nilai keagamaan, iman dan takwa. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu, karena sepintar sepandai apapun kalau tidak punya landasan nilai-nilai keimanan, keagamaan, itu sesuatu yang kurang sempurna ya, seperti itu. Kadang-kadang kita punya ilmu yang tinggi besar, kalau tidak beriman, bertakwa dan beretika, itu akan ilmu kita akan tidak ada artinya Pak. Jadi lanjut Pak, lanjut. Nah dari visi yang sudah kita pahami, baca dalam SMP Negeri 1 Gabus Wetan, visinya tadi seperti itu, berprestasi, ya, dilandasi iman dan takwa dalam mewujudkan Pancasila. Nah di sini apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid beriman, bertakwa, berprestasi, ya, berkarakter. Ya, seperti itu. Apakah sudah keinginan itu sesuai dengan kebutuhan murid berprestasi, dilandasi iman dan takwa dan berkarakter? Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Apa perlu tambahan? Nggak masalah, ini diskusi ya. Jadi artinya visi bukan sesuatu yang paten seterusnya. Iya. Jadi yang namanya visi itu boleh berubah sesuai dengan kebutuhan murid. Bukan berarti visi itu seterusnya ya, terus berubah. Kan ada perubahan zaman dan mengikuti perkembangan zaman. Masa visi sampai 10 tahun tidak berubah? Nah itu artinya beda kan? Kalau dalam konsep bahwa keadaan zaman, bahwa zaman itu berubah dan anak juga punya potensi, itu berbeda-beda. Maka dari itu, atau berdasarkan sesuai dengan lingkungan yang ada di di lingkungan di Kecamatan Gabus Wetan. Kecamatan Gabus Wetan yang ada di sini berbeda dengan yang ada di kandang laut, yang ada di pesisir di laut. Tidak bisa disamakan visinya. Seperti itu. Jadi bersumberkan pada lingkungan dan kebutuhan murid. Apakah sudah sesuai? Kemudian kalau seandainya sesuai, kemudian ada perubahan, ada keinginan dirubah, misalnya kita ingin ada perubahan dari visi ini, ya nggak apa-apa, boleh. Adakah yang ingin disesuaikan? Artinya kan ditambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita. Jadi visi SMP Negeri 1 Gabus Wetan sudah ada nih. Cuma barangkali Bapak Ibu berpikir dengan ilmu yang tadi sekarang kita peroleh, berarti visi kita ini harus ada tambahan atau direvisi. Mangga-mangga saja boleh, begitu maksudnya. Kalau seandainya tidak, ya nggak masalah. Cuma kalau seandainya ada perubahan yang ditambahkan dengan seperti tadi, seperti harus kreatif atau bagaimana, ya. Seperti itu. Apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila atau yang kemarin budaya positif yang sudah didiseminasikan, ada bayangan, berarti Gabus ini harusnya begini visinya untuk ke depan. Ditambahi beberapa kata atau bagaimana, nggak apa-apa, dengan mengarah kepada profil pelajar Pancasila seperti penjelasan yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya ada, ya boleh apa seperti itu, nggak masalah. Kita belajar berpendapat, belajar berargumen. Kalau menurut saya ini harus harus berprestasi. Ya. Berprestasi itu kan dari segala bidang, umum, universal, baik dari disiplinnya, dari karakternya, sudah semuanya sudah mencakup nih. Dari berprestasi dari segi akademik, dari segi IT, karena kan segala sesuatu ini kan IT. Ya. Mungkin di sini sudah tercakup di prestasi. Karakter di sini jujur, akhlak yang karimah sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila, karena udah mencakup. Mungkin nanti ke depan lagi benar kata Pak Rianto tadi
perlu ada penambahan. Kenapa? Kita ini tidak mungkin didiam terus. Akan ada Dinamis, perubahan. ya, Ya, dinamis. ya. Sekian. Tidak konstan. Iya, Dinamis. pasti ada perkembangan. Religiusnya apa? Ya kalau mau ditambahkan apa misalnya? Ya, isinya. Religius. Berjamaah ya. Duha ya, kita udah menerapkan ya. Iya. Ya, berarti kan nilai-nilai keagamannya muncul udah ada Ya, gitu. Ya. sudah ada. Berlandaskan iman takwa itu kan bagian dari Religius. religiusnya itu ya. Aktif kreatif dari Iya. P5 ya. Iya, anak. Seperti itu. Dari saya, Maka Pak Dirjan ya. ini masalah berprestasi. Poin B, tercapainya penguasaan keterampilan peserta didik yang dikembangkan dalam bentuk percakapan hidup. Nah, percakapan hidup ini saya usul ada penjabaran yang lebih terperinci gitu. Ya. Dalam bentuk apa percakapan itu? Nah, misal dalam bentuk skill, Ya. saja penambahan dalam bentuk Divisi ya, divisi ya. Ya. Ya, jadi ini Pak Dirjan. Kalau yang itu artinya prestasi. Jadi visi yang tadi itu maksudnya visi yang tadi itu visi SMP Negeri 1 Gabus Wetan ya. Iya. Seperti yang sudah tadi dituliskan bahwa kita berkarakter ya, beriman bertakwa, terwujudnya peserta yang berkarakter dan berprestasi yang Berlandaskan iman dan takwa. Ya bisa aja. Jadi kalau prestasi di situ memang meliputi semuanya sih Pak secara umum. Karena tadi tuh bisa anak itu berprestasi di akademis, bisa di non akademis. Jadi untuk bahwa kita harus ada skill khusus karena SMP itu masih ini ya belum kekhususan ya karena masih bersifat umum ya. Iya masih bersifat umum. Jadi ya barangkali prestasi-prestasi tersebut melalui kegiatan-kegiatan seperti school ya itu ya seperti itu ya OSN atau kalau dalam seni apa dulu namanya itu ya PL2SN ya iya. Iya. Jadi itu sepertinya seperti itu Pak Dirjan. Jadi kadang-kala untuk pengembangan lebih lanjut mungkin ya untuk kecakapan hidupnya yang lebih khusus ya mungkin di tingkat-tingkat yang lebih atas misalnya kayak SMA ya atau ya, lebih khusus. Karena di SMP mungkin baru secara umumnya saja seperti itu. mungkin perlu diarahkan dia. Ya seperti itu. Cuma memang anak sudah Diarahkan. punya potensi dari awal ya, seperti itu. Walaupun guru belum mengajarkan juga anak sudah ada dasar dari SD. Ada anak yang sudah pintar tari topeng padahal kita belum mengajarkan tari topeng ya. Sudah punya potensi dari dasar. Nah tinggal di SMP pengembangan mengenal teori tari-tari berikutnya. Tapi memang anak itu mungkin ada prestasinya, potensinya di bidang seni seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jadi baru pengembangan lebih khususnya lebih ke tingkatan yang lebih atas, SMA ke SMA, atau lebih khusus lagi ya sampai kuliah seperti itu akan mempunyai kecakapan hidup yang lebih khusus seperti itu Pak. Sesuai dengan minat dan bakat ya. Ini Pak untuk visi biasanya visi kan menjelaskan dengan visi yang di atasnya. Artinya visi Kabupaten Indramayu itu bermartabat. Nah, bisa enggak misalkan di visi kita ini ditambahkan bersih. Artinya kita mendidik anak SMP untuk tidak korupsi. Ya. Maksud bersih dari bermartabat kan bersih dari korupsi atau sogok menyogok. Kita budayakan ditambahkan untuk visi SMP 1 Gabus itu bersih. Bisa nggak tuh? Artinya siswa kalau belajar kantin jujur, bisa aja darmajin. Apa darmajin? Bisa aja. Bisa saja Pak. Jadi gini, kalau konsep yang saya baca untuk menentukan visi misi itu satu, melihat lingkungan sekitar, ya seperti itu. Kemudian kebutuhan murid itu apa?
karena setiap daerah atau kecamatan, ibaratnya kita sekupnya kecamatan ya, akan berbeda dengan karakternya masing-masing seperti itu. Jadi sekolah itu punya ciri khas. Ya memang kita melihat ke atas bermartabat, hebat bermartabat, bisa saja. Cuma lebih khusus lagi kita diharapkan visi itu lebih khusus ke yang sesuai dengan lingkungannya, seperti itu Pak. Lingkungan gabus itu apa? Seperti itu. Atau misalnya banyak seninya atau kita berkebun atau persawahan seperti itu, kita lebih atau pariwisata contoh ini mah ya. Jadi arahnya ke situ diarahkan isinya. Nah kita di sini gabus ini lebih dekat ke yang mana seperti itu. Berarti sesuai dengan kebiasaan yang ada di sini. Iya. Jadi kalau menurut saya, teori yang saya tangkap dari membuat visi itu, satu lingkungan, kedua kebutuhan lingkungan itu keinginan. Artinya lulusan kita ini ya memang diarahkan berkarakter seperti itu sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sekitar. Enggak? Tadi Bapak memaparkan di visi ketiga adalah iman dan bertakwa. Di SMP 1 Nusantara ini kan kita sudah melaksanakan duha, ya, sholat duhur berjamaah, itu kan menguatkan visi beriman dan bertakwa. Adakah solusi lain dari kegiatan sholat duha dan sholat duhur bersamaan untuk warga SMP 1 Nusantara supaya menguatkan visi beriman dan bertakwa? Nah ini boleh kita plur ya Bu ya, plur diskusi. Kalau pengamatan saya di gabus kan seperti itu ya, rutinitasnya. Iya. Sholat jamaah, duha, ngaji, apalagi sholat duhur, udah gitu aja ya. Ya artinya bisa dikembangkan juga sebetulnya. Atau kemarin dulu pernah belajar ini baca Al-Quran dong. Ya, cuma ikro ya. Membaca seni, membaca Al-Quran tuh. Ya. Ya, waktu kemarin waktu sebelum pandemi itu sudah ada seperti pengembangannya. Cuma kan berhenti. Yang dilakukan oleh Pak Al mendatangkan ustadz yang ahli di bidangnya. Iya. Kiro ya. Iya belajar kiro. Ada sudah seperti itu. Artinya peningkatan lebih khusus kepada anak itu punya potensi kiro, kaligrafi, ya. Itu harusnya tetap adanya. Memang itu pengembangan. Dan itu perlu persetujuan bersama dengan semua warga, sama ya komite, kepala sekolah. Itu perlu musyawarah gitu nih. Tanpa ada musyawarah ya tidak akan tercapai. Kalau hal itu bersetuju ya mangga nggak apa-apa. Terus menurut saya untuk visi Ya, gimana? dan takwa ini diterapkan hanya kepada siswa. Ya. Gurunya itu sebagai suri toladan belum. Contoh duha ya hanya guru-guru yang bertugas saja yang ikut. Nah guru-guru yang lainnya kalau dulu mah pernah. Jadi guru-guru yang datang ikut duha, jadi memberi contoh. Dan sekarang kayaknya udah terkikis. Nah, dari visi itu sebetulnya milik bersama Pak. Iya. Jadi sebetulnya dari visi yang sudah terbentuk bukan hanya milik siswa, semua warga. Ya semua warga, cuma yang kembali lagi kepada karakter masing-masing individunya. Pemimpin. Ya bisa jadi. Ya kalau seandainya pemimpinnya itu apa juga bisa jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mengandalkan pemimpin, kalau dalam teori motivasi yang seperti kemarin diseminasikan, harusnya itu motivasi intristik dari dalam kesadaran, bukan karena teman, bukan karena anak, bukan karena kepala sekolah, kan masih anak tadi ya kemarin tuh. Jadi yang paling bagus itu motivasi intristik, ya, iya begitulah sampai Mas Reto. Jadi motivasi dari nyala betul. Tapi ada pencontohan. rumah biasanya kan di sini sendiri gabung. Ya. Ya. Barangkali ya. Terkikis. Ya memperbawa sama kita bareng-bareng kesiswaan. Alangkah baiknya kayak dulu lagi kelas sekolah di depan, jadi kita guru-gurunya ngikuti seperti itu. Ya bagusnya seperti itu. Bukan sendiri-sendiri ya.
Boleh, Bu Enda. Kan prestasi itu luas ya Pak ya, apalagi sekarang kan profil pelajar Pancasila yang menurut saya tuh lebih menekankan kayak harus cakap digital gitu ya. Sedangkan menurut saya ya fasilitas di sekolah juga harus memadai gitu. Apalagi sarana dan prasarana. Tapi kalau misalkan kurikulum merdeka kurang adanya fasilitas yang kurang memadai gitu, saya rasa jadi bumerang sendiri untuk gurunya gitu. Jadi gurunya ini kan berkembang juga, apalagi pengen anak-anak juga berkembang. Kalau misalkan tidak dibantu dengan hal kayak digital seperti itu ya, itu tidak, menurut saya tidak memudahkan gitu, kalau fasilitasnya tidak memadai. Jadi apalagi kan sekarang implementasi apa yang namanya abad 21 itu kan harus sangat digital. Ya, digitalisasi juga harus sangat juga. Tapi kalau fasilitasnya kayak misalkan proyektor masing-masing kelas ataupun yang kurang gitu. Jadi kita juga kurang berkembang gitu. Memang betul Bu Enda, itu juga harapan saya sebelumnya. Fasilitas laptop, kemudian proyektor terutama itu memang perlu. Dalam minimal ada lab IPA, ada lab IPS, lab bahasa. Itu ya, artinya punya ruangan khusus yang sudah lengkap seperti ini, ada proyektor, ada kelengkapan untuk digital ya. Itu iya, wifi sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri era sekarang ini era digital dan perlu alat-alat yang mendukungnya. Cuma kembali lagi kepada yang punya kemauan kepentingan apakah disetujui atau tidak ya. Cuma guru-guru emang seperti itu keinginan saya juga, apalagi guru PPKN yang dinamis ilmunya, bagaimana siswa belajar bernalar kritis kemudian menyelesaikan masalah, perlu banyak berita-berita yang dimunculkan ya, pemecahan masalah atau problem ya, pemecahan masalah-masalah, problem solving ya, dalam bahasa itu, model-model pembelajaran itu perlu sekali. Kalau kita hanya mengandalkan menulis kemudian tidak ada kaitannya dengan IT, nanti anak kurang berpikir bernalar kritis. Terus juga Pak, namanya Pak, terus juga menurut saya itu kayak ada pertimbangan gitu tentang aturan, bukannya saya kurang setuju, menurut saya kan ada pertimbangan. Jadi anak itu kan tidak boleh bawa HP gitu di sekolah, tapi kita menerapkan kayak profil Pancasila gitu kan harus sangat digital juga. Apalagi itu harus mengkolaborasikan gitu ya media pembelajaran gitu. Ya kalau misalkan seandainya tidak ada proyektor atau apa gitu, minimal lah kalau misalkan bawa HP, jadi kita bisa saling berkomunikasi gitu. Terus ya medianya juga ditambah gitu, biar guru-guru tuh mungkin ya menggunakan media HP bareng sama murid gitu. Menurut saya memang harapan seperti itu, cuma ya tadi ada beberapa dampak negatif. Sebetulnya keinginan kita juga siswa bawa HP biar ada artinya IT digunakan dari digitalisasi. Cuma pernah dilakukan, efek negatifnya ada. Iya. Efek negatifnya apa? Siswa itu ada yang HP-nya hilang, ada HP-nya rusak. Kemudian ada siswa yang asik dengan main HP-nya, tidak memikirkan belajarnya. Nah ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Seperti itu. Dan kejadian dicoba beberapa hari hilang, dirajia nggak ketemu. Ya daripada untuk sementara ini ya, daripada efek negatif itu muncul, kemudian juga kadang-kala dari luar minta ini ibaratnya minta ganti di sekolah, ya nggak bisa seperti itu. Kalau anaknya sekian hilang harus sekolah mengganti, kan tidak seperti itu ya. Jadi itu perlu dipikirkan bersama sebetulnya dalam era. Yang jelas sekarang artinya saya juga secara pribadi setuju anak bawa HP, ruangan itu harus ada info, setuju sekali. Dan itu harapan saya sebetulnya, karena kita melihat digital ya seperti itu. Next Pak Sugeng, untuk ke depan nih. Nah kita langsung saja kesimpulan visi apa seperti itu ya. Ini memang sangat seru sekali diskusi kita ini tentang visi. Ternyata
memakan waktu yang lama juga ini. Ternyata Bapak Ibu asik tentang membahas visi ya. Saya ini di luar dugaan juga nih. Ternyata Bapak Ibu asik membedah visi SMP dan Negeri 1 Gabus Wetan. Oke lah, kita di sini belajar, sama-sama belajar membedah visi. Sekarang kita kesimpulan visinya apa dari bahasan tadi? Enaknya apa? Apakah tetap? Apakah ada tambahan? Mari kita pikir bersama. Seperti itu. Kaitannya ya bisa mengarah visi ini ada profil pelajar Pancasilanya atau Merdeka Belajar yang sudah kita pelajari. Saya mungkin tadi menambahkan dari Pak mungkin yang dimaksud dengan apa tadi itu Pak Akang? Bersih. Mungkin bersih bisa masuk kepada berkarakter, kepada sifat anak. Ya, sudah masuk karakternya. Iya, karakter. Kenapa? Di situ kan ada kejujuran, kedisiplinan, anak disuruh jujur aja apa tadi itu darmaji. Mungkin sudah masuk kepada karakter. Mungkin itu mah menurut saya tahu yang lainnya. Jadi karakter positif ya, karakter positif. Kalau menurut saya mah yang cocok itu bernalar kritis. Siapa kalau bernalar kritis kan kayak pemikiran objektif, jadi logis gitu. Jadi kayak masuk ke semuanya. Jadi kalau pengen misalkan bernalar kritis, jujur dan lain-lain, ya otomatis ya anak itu harus punya kecakapan bernalar kritis. Gitu. Kayak secara sadar gitu. Apa yang dia lakukan itu kan dia sadar gitu. Iya. Dalam menggunakan ya korupsi dan lain-lain gitu. Ya, masukan gimana? Ada lagi? Ya buat kesimpulan nanti. Ya. Dari kesimpulan ini tambahannya apa? Jadi ada supaya ada bernalar kritis katanya. Terbentuknya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter. Jadi bernalar kritis juga ada di profil Pancasila ya? Iya. Iya, kan ada profil di dalam profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis. Berarti sudah masuk karakter ya Bu? Berarti maksudnya ke karakter. Iya, karakter. Iya. Kalau menurut penjelasan dia ada tuh berkarakter. Di dalamnya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis. Berarti di dalamnya berkarakter. Apakah perlu yang lain? Ada semua. Karena sudah karakter ini meliputi di dalamnya. Hukum. Ada semua tapi sosialisasi Nah, warganya belum. Iya. Atau tadi kita kan dibahas nih, ya punten. Artinya kita dibahas tadi tentang lingkungan ya. Apakah perlu ditambahkan dengan berbasis lingkungan? Ya penting itu. Iya, artinya kita biar lingkungan kita asri, rindang, sehat ya. Ya lingkungan itu lingkungan yang berasri di era global ini, di era digital, kita memerlukan juga dong. Selain kita digitalisasi, perlu juga lingkungan yang asri. Iya kan? Iya. Lingkungan yang asli, artinya berbasis lingkungan. Di samping tadi berprestasi, kemudian berkarakter, perlu juga dong berbasis lingkungan. Enaknya gimana? Ditambah gitu, berbasis lingkungan. Kalau menurut hasil gambaran tadi kita menyinggung lingkungan yang aman, nyaman. Mungkin satu nyaman, aman. Iya. Kita pun tadi di luar ini ya, kan anestetik itu gedung, sedikit retak. Itu kan tidak mengganggu keamanan anak. Berarti termasuk indikator lingkungan itu harus benar-benar dibenahi. Iya. Ya, Jadi kita visi kita ini menginginkan visi yang lingkungan ramah aman. lingkungan. Kayak genteng, nyodor. Ramah lingkungan itu ya artinya Ya. aman, Ya. nyaman, Ya. sehat, rindang kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti ke depan Deal ya? lebih Ada juga, ada juga. Jadi dari visi SMP Negeri 1 Gabus Wetan tadi ditambahi berbasis lingkungan. Gimana tuh? ya lingkungan kita supaya Jadi mah Visi tadi dikopikan di situ. iya. Kalau menurut obrolan tadi kan menyinggung masalah lingkungan. Terbentuk dari lingkungan dan karakter yang berlandaskan iman dan takwa dengan berbasis lingkungan itu. nah itu nih
Apa enaknya kalimatnya? Penataan aja nih. Iya bagus ya. Tadi yang yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dan berbasis lingkungan itu benar. Ya mana ajaran Ya kalimatnya aja Ya, dibenahi. kalimatnya. Iya, biar enak dibaca. Riwayat aku bibit. Riwayat Ada, teh. prestasi, koma, jangan Suka ya, sampaikan dan Terbentuk dari didik yang berprestasi, koma, berkarakter, ya. beriman, ya, beriman dan bertakwa Serta berbasis lingkungan gitu. Kayak gitu. Dan ramah dengan berbasis lingkungan. Iya lanjut. Yang berbasis lingkungan. Beda subjek. Subjek. Kalau musik Tuh, sebelum ke bahasa. Iya, tim ahli fisik. subjeknya peserta didik, kalau berbasis lingkungan tuh Umum. subjeknya tuh institusi lembaga. Nah, Oh. Jadi lebih mengarah ke situ yang jangan subjek apa? Yang ada kaitannya dengan lingkungan. Lebih enaknya tuh. di dalam ya di sini ditambahkan di dalam sekolah yang berbasis lingkungan gitu. Jadi tinggal dipanfaatkan aja gitu. Di dalam Biar dibacanya enak. Ya supaya ajaran itu. Ada nilai-nilai lingkungannya. Iya kan ada nilai lingkungannya. yang berbasis Terbentuk dari didik yang berkreasi, berkarakter, gelandang yang berbasis lingkungan. ya tinggal nanti di pantas aja di sini. Gimana? Nanti kalau sekolahnya nggak disebutin sekolah, nanti peserta didiknya yang berbasis lingkungan atau gimana? Artinya kaitannya ini Pak, artinya meliputi untuk semua warga lingkungan di sini. Tidak hanya saja siswa sebetulnya lingkungan itu. Jadi kita mencakup semuanya lingkungan di sekolah. Iya. Maksudnya begitu maksudnya. Warga. Di dalam lingkungan sekolah. Dan menurut kalimat saya Menurut Zaman sekolah malah kalau berprestasi, koma, berkarakter, koma, berbasis lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Balik. Itu jadi tengah. Di tengah. Bisa enggak? Iya, itu ya. Oke masuk juga tuh Pak. Iya. berprestasi, koma, Ya. Nah, supaya itu dia Kebanyakan itu dihapus. kebanyakan dihapus. Berbasis lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi iman dan takwanya Ibu Pipit Agusnya itu di belakang. Ya, Bu Pipit oke. Iya. Prestasi, koma, Ininya berbasis lingkungannya di tengah. koma. Yang berlandaskan. Dengan berlandaskan iman dan takwa. Ya begitu. Hil. Dan Lebih enak dibacanya, Ya. tidak rancu. Jadi masih di sini berlingkungan lah sesuai dengan lingkungan kita masing-masing ya. Iya. Warga sekolah. Warga sekolah kita. Itu warga sekolah kita. Pas gitu. Terbentuknya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berbasis lingkungan berdasarkan iman dan cocok ya bahasa ini. Ya nanti Om. Jangan rancu. Bahasa. Dil. Dir, Awas kamu kan dibaca yang keras kalau dil mah. terbentuknya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berbasis lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Berlandaskan iman dan takwa. Dil ya. Oke. Sip. Nah ini ya visi SMP Negeri 1 Kebus Wetan ke depan. Jadi ada sebuah ya penambahan, dievaluasi seperti itu. Jadi tidak tetap
bisa berubah dinamis. Apakah 5 tahun depan bisa dirubah? Bisa saja. Iya. Sesuai dengan keinginan dan perubahan zaman. Seperti itu. Next, Pak. Nah, di sini kita berbicara tentang sikap dan perilaku. Bapak Ibu diharapkan untuk menilai atau ya bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah maupun komite sekolah menurut pengamatan Bapak dan Ibu. Boleh, makanya diambil saja berapa lembar sesuai dengan keinginan Bapak Ibu menjawab. Silakan. Minum dulu. Di kemana tadi? Presenternya. Silakan Bapak Ibu. Artinya Mengharapkan, berharapan. jadi enggak menilai perilaku. Misalnya saya nih sebagai guru, saya kepribadiannya sikapnya bagaimana? Menilai kita apa menilai anak? Menilai yang guru-guru yang ada di SMP 1 Gabus, gurunya bagaimana, anaknya. Ya Bapak Ibu melakukan pengamatan, kan udah bertahun-tahun nih, bertahun-tahun bisa mengamati keadaan lingkungan sekolah. Yang diamati itu perilaku gurunya, sikap gurunya bagaimana terhadap anak dalam belajar, ya. Kemudian dengan teman-teman misalnya, dengan kepala sekolah misalnya ini. Begitu juga muridnya, murid kita itu bagaimana? Apakah taat, patuh, tepat waktu, begitu. Terus kepala sekolahnya bagaimana? Kan gitu ya. Bapak Ibu sudah tahu kepala sekolah itu bagaimana dalam memimpin. Pak Sugeng juga udah paham ya. Silakan, artinya Bapak Ibu bisa mengamati sikap perilaku. Oh, lagi rundingan. Nah, kemudian orang tua terhadap anak itu bagaimana di sekolah kita? Apakah orang tua kita ini, ya juga Pak Waskar nih sebagai orang tua ya, yang anak di sini, apakah membimbingnya dengan baik, memberikan pembelajaran, mendampingi? Kan Pak Waskar sudah tahu sendiri sebagai orang tua kepada anaknya harusnya bagaimana, kan gitu. Apakah cuek-cuek saja terhadap anak, besar dengan sendirinya gitu Pak Waskar? Gede ninggalan. Ya misalnya mbak ibunya ke luar negeri misalnya, bapaknya ke Jakarta, kan gede dengan sendirinya, ikut ke kakek neneknya ya, itu kan terjadi. Ikut ke neneknya, ikut ke kakeknya, tidak adanya kasih sayang orang tua, kan itu ada, udah dengan kita aja. Oke, Kita dulu dingin. lanjut kita menyikapi, mengamati sikap dan perilaku murid, guru, begitu juga kepala sekolah dan orang tua. Silakan satu-satu dulu ya. Ya, saya guru. Sini. Saya akan mencoba memaparkan, menilai teman yang ada guru di Desaga. Ya, sifat-sifatnya walaupun saya udah agak lama, tapi ya juga kan ada yang baru, ada yang lama. Kalau di kita sesungguhnya semuanya penuh dengan kekeluargaan. Ya, sifat harmonis, saling bantu. Saling bantu di sini apa? Apabila ada yang sakit, ada yang hajatan, kita tuh saling datang. Kalau ada keluarga yang meninggal, kita saling bertakziah. Jadi semua itu saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal apa? Apabila ada kesalahan, kamu begini, saling mengingatkan itu sesama teman. Jadi toleransinya dan komunikasinya, kekeluargaannya alhamdulillah. Terus dari segi bergrupan, alhamdulillah kita ini huyung atau akur yang penting sama. Oke, tidak ada perbedaan. Terima kasih. Makasih Pak Us. Ya. Jadi memiliki keluarga yang kuat ya. Ya. Solidaritas yang tinggi. Lanjut ke murid, siapa yang mau menjawab murid? Ya, mangga Bu Enda. Jadi sikap sama perilaku murid yang saya temui itu mereka sering izin Pak. Jadi sering izin bilangnya tuh ke WC atau di pulpen, tapi ternyata setelah
setelah ditelusuri jajan ke kantin. Iya. Enggak sekali dua kali, terus juga banyak murid yang kurang tepat waktu dalam mengerjakan tugas, jadi fokusnya itu terpecah gitu. Sering menemukan seperti itu. Siswa yang tidak tepat waktu untuk hadir di kelas ya, seperti itu. Jadi siswa tidak hadir tepat waktu untuk hadir di kelas. Bukan itu saja ya, karena masih kurangnya kesadaran siswa apa ya, menjaga lingkungan sekolah, mulai juga perannya. Kan kita kadang harus perintah dulu gitu kan. Ya, jadi kesadaran untuk ya kurangnya tanggung jawab ya untuk menjaga kebersihan. Siswa disiplin dan penuh tanggung jawab. Artinya gini Pak, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada nilai negatifnya ya, artinya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Apa? Selanjutnya kepala sekolah. Ayo, nggak apa-apa menilai kepala sekolah. Kan biasa menilai kepala sekolah. Kayak di sini ya kurang komunikasi gitu. Oh, kurang komunikasi. Miskomunikasi tentang apa tuh Bu? Ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya diskusi, kurang banyak diskusi. Ya. Ada guru-guru bagaimana permasalahan itu harus Selesai, ya. dengan baik. Miskomunikasi terhadap permasalahan. Iya. Ya seperti itu. Oke. Ada lagi penilaiannya? Terus sampai situ bukan orang tua. Ya itu ya orang tua mah artinya Orang tua? Kalau tidak punya disitu hubungan ya. Tidak. Apa? Tidak. Kurang perhatian. Kurang Sama perhatian. orang tua. Beberapa murid kurang diberi perhatian. kurang perhatian. Misalnya orang tua yang mengantarkan ke sekolah, mengantarkan, kan punya tanggung jawab juga nih. Diantarkan, dibantuin, dijemput. Hal belajar. Dalam belajar, ya. Dalam orang tua dalam membimbing belajar anaknya di rumah gitu ya. Iya. Ya. Ini Kurang perannya orang diperhatikan. tua membimbing anaknya belajar ya. Gitu. Bimbingan orang tua. Kita bimbingan orang tua terhadap anak dalam belajar seperti itu ya penilaiannya. Jadi ikut aktif dalam perkembangan belajar siswa. Diharapkan Gitu. orang Jadi tua tidak hanya ke sekolah juga gitu. Jadi ikut sama-sama ya, ikut sama-sama membimbing dan mendidik serta menuntut bareng-bareng lah anak ini mengawasi dalam belajar di sekolah, apa di rumah ya, di lingkungan keluarga. Ya. Itu beberapa pendapat dari teman-teman guru tentang sikap dan perilaku mengenai perilaku kepala sekolah, orang tua, murid dan guru. Seperti itu pengamatannya. Ada yang lain ditambahin? Cukup. Oke, next Pak. Lanjut. Nah ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu tentang prakarsa perubahan ya, yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Pertanyaannya satu-satu aja ya Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang tadi sudah disepakati? Yang terakhirnya berbasis lingkungan, kan gitu. Apa sih prakarsa perubahannya? Kira-kira yang bisa menunjang visi sekolah? Ya tadi kata di sini nih melaksanakan bermacam-macam kegiatan. Langsung aja ya, Ya, di ini, iya. di langsung. Ya. Gimana Pak? Maus? Ya mengikuti bermacam-macam kegiatan yang contoh tadi itu sholat duha. Sama Ya, Sholat duha artinya melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, itu kan? Ya baik duha, baik sholat zuhur, intinya melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Itu prakarsa perubahannya. Kemudian apa lagi? Ya mengembangkan. ya, akademis. Mengikuti lomba-lomba.
akademis dan non akademis mencapai prestasi. untuk mencapai prestasi masuk ya, ke visi tersebut. Mengikuti lomba-lomba akademis dan non akademis, akademis dan non akademis. Ada lagi? Mengembangkan tadi model pembelajaran, Mengembangkan model pembelajaran. model pembelajaran biar siswa juga bernalar kritis dengan model-model tersebut. Iya. IT Masih jawaban nomor 1 kan? Iya. Iya. Ya banyak ya, banyak tuh. Apa dia? Itu Iya, ada 4 ya ini. Iya. Udah lanjut ke poin berikutnya ya. Ini beberapa contoh aja ya. Beberapa perubahan. Beberapa perubahan tentang yang mendukung visi tersebut. Iya. Ya. Nah ini udah. Oke. Oh iya Mas Sugengnya. Harusnya ke atas ya. Iya, Iya maksudnya. Baru Dikirain tuh Bu, dikirain itu kebanyakan. satu pertanyaan ini langsung ke bawah. Oh gitu ya. Nah ini nih beberapa pertanyaan ini. Belum nih. Ya itu. Berarti ke sana Pak Sugeng. Oke, selanjutnya nomor 2. Ya berarti ke sana dimasukkan ke nomor 1. Iya. Baru nggak saya Bu. Nah itu beberapa prakarsa perubahan ya. Atau yang mengarah lingkungannya apa nih, ada nggak? Kan ada visi lingkungan tuh. Apa prakarsa perubahannya? Ya tadi saya penanaman Pengolahan limbah. limbah, terus sekali lagi digalakan apa? Jadi, Toga, sekolahnya. ya. Toga. Membentuk tanaman toga gitu. Yang penting mah tempat pembuangan sampah. Ya, pengolahan. TPA, TPA. pembentukan TPA dan pengolahan limbah. Ya, pengolahan limbah sampah. Ya, Tempat pembuangan sampah. pengolahan tempat pembuangan sampah dan sudah itu. Ya artinya kan visinya kan ada lingkungan, berarti Sudah mengarah mencakup, kepada artinya kebersihan juga ya. Iya. Ya itu Mengarah kan kebersihan. lagi motivasi kita apa nih? Toga instruksi bupati. Ya bisa tanaman membentuk tanaman toga, karena obat-obatan keluarga. Obat-obatan keluarga, obatan lingkungan buat anak tadi. Sesuai dengan instruksi bupati. Bupati ya ikuti. Next. Dua. Nomor 2, apa saja kolaborasi? Lagi rapat ngomongnya. Iya. Apa? Orang tua. Ya mungkin itu ya. Jadi kerjasamanya rapat orang tua. Ya berbagai macam sektor dari wilayah. Secara Kolaborasi. Ya. Menyusun program-program sekolah dengan persetujuan Komite. Orang tua murid. komite dan orang tua murid. Iya. Oh, nggak apa-apa. Memang harus begitu. Emang Setiap program yang dibuat oleh sekolah harus ada persetujuan orang tua dan komite. melalui komite sekolah. Memang seperti itu. Memang tanpa ada persetujuan orang tua dan komite, program sekolah kita tidak akan jalan. Kita ini guru kepala sekolah sebagai pelaksana sebetulnya. Yang mempunyai persetujuan untuk program-program apa itu tanpa ada persetujuan kepala sekolah apa komite dan orang tua tidak akan bisa berjalan. Jadi perlu ada kolaborasi dan kerjasama yaitu dalam menyusun program-program. Selanjutnya nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang dilakukan guru apa? Untuk meningkatkan kompetensi. Itu Ya, apa? mengikuti pendidikan, diklat, Mengikuti kegiatan di guru, mengikuti kegiatan seminar, workshop ya. Kita ingin itu destinasi Inseminasi paham. seperti itu. Ya. Nah,
Udah paham berarti Bapak Guru. Iya. Diklat dan diklat. Iya. Ya itu artinya bagian dengan diklat itu kita meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Yang tadinya nggak bisa kanva bisa kanva, yang tadinya tidak bisa webinar kan seperti itu. Memang kenyataan seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang kita dipaksakan dengan era digital ini, guru dipaksakan harus bisa. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya ketinggalan. Kalah dengan murid nanti. Iya. Murid udah pinter, gurunya nggak tahu tentang aplikasi-aplikasi. Iya. Terus terang aja, jadi siswa kadang-kadang lebih tahu tentang aplikasi. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua itu mendukung Mendukung ya? sesuatu. Oh, mendukung program sekolah. Kegiatan sekolah. Ya, Wah. itu ya. Iya, program sekolah. Kalau orang tua itu mendukung program sekolah. Yang misalkan yang kita oleh komite. Ya seperti itu, seperti Iya. yang tadi ya. Iya, Jawaban tadi. nomor 2. Kalau kepala sekolahnya? Pengawas manajerial. Ya, pembinaan. Kalau kepala sekolah kegiatannya pembinaan dan manajerial sekolah. Manajerial. Nah, seperti itu ya, kegiatan-kegiatan. Ya, banyaklah kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, banyak sebetulnya. Pembinaan, kemudian menyusun RAAS ya Bu ya. Ayo Bu Pipit itu kepala sekolah juga paham. Memberikan pembinaan, menyusun RAAS, kemudian monitoring, Kemudian pengawasan lah intinya. ya, membuat laporan berbagai program laporan. Selanjutnya nomor apa? 4. Nah, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan seperti itu. Apa sih langkah-langkahnya? Kan udah membuat prakarsa perubahan nih nomor 1. Nah, langkah-langkahnya itu apa? Pertama mungkin kita akan bentuk tim. Bentuk tim. Tim keagamaan. Itu surat ini apa Ya. bagiannya apa. Yang kedua, Kita action. actionnya. Iya. Iya. Jadi kita ini Pak artinya membentuk ini, membuat ini dulu, rancangan dulu. Ya jangan tim dulu Iya kan? pelaksana. Langkah konkretnya itu apa? Nah, ya, ternyata membentuk tim pelaksana kegiatan. Tapi pun ini juga kalau tim tanpa anak ini Ya, perlu memang anggaran dalam aplikasi Iya. sebuah kegiatan harus ada anggaran pasti ya Pak. Iya. Supaya Pasti. berjalan ya. Iya pasti Iya. tanpa ada anggaran tidak akan bisa jalan. Memang realistis seperti itu. Jadi membentuk Anggaran. tim pelaksana kegiatan ya. Iya. Oke, yang pertama. Selanjutnya ada lagi? Jadwal dimaksudnya Jam. jadwal kegiatan. Ini baru ini dulu. Membentuk tim pelaksana. Nanti kalau jadwal ada di pertanyaan berikutnya setelah ini. Bu. Iya. Ini langkah konkret tim. Iya. Ya mungkin kita kalau batu-baturan untuk pikiran mau apa nih, kita bentuk apa nih, Artinya kita ke depannya nih dalam Surat kegiatan, ya tukar pendapat, bertukar pendapat dengan Ya, teman sejawat. sejawat apa Ya, atau dengan semua warga sekolah dalam sebuah kegiatan. pernah kita diskusikan Ya. apa akhirnya sebenarnya apa kamu Ya seperti itu. Jadi yang kedua bermusyawarah ya. Iya musyawarah Bermusyawarah. Saling Bermusyawarah dengan teman sejawat dengan semua warga sekolah baturan ya dalam menyusun program sekolah. Seperti itu. Bermusyawarah dengan warga sekolah dalam menyusun program sekolah. Seperti itu. Lanjut. mungkin lanjutnya ini Pak. Enggak, tadi ada pertanyaan lagi Pak. Ada Ya. tentang waktu. Nah itu, bagaimana rancangan waktunya? Ya kita actionnya Artinya kapan kegiatan waktunya? itu mau dilaksanakan Ya kapan? kapan itu waktunya actionnya action Iya.
Mau dilaksanakan kapan waktunya? Apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali? Seperti itu. Ada kan seperti itu. Pertimbangan senior fakirnya. Kalau kegiatan keagamaan itu kan rutin ya. Ya, tim keagamaan itu artinya rutinitas. Iya kan? Setiap seminggu kan berjalan. Nah, ada lagi kan misalnya kegiatan ada kayak pramuka itu kan waktunya beda. Kegiatan apa berarti? Bukan. Iya, kegiatannya tuh apa tadi? Baru secara umum saja ya sebenarnya. Kegiatan apa? Kegiatan apa Bapak Ibu? Nah, yang kita yang bisa menjalankan misi-misi itu sebetulnya jangan menyimpang dari itu. Satu mungkin dari segi agama, Ya. itu berkarakter. Ya. Terus dari segi prestasi Kita ini Pak waktunya aja. Ya. Bukan menyebabkan ini. Waktunya. Kegiatan itu waktunya kapan gitu. Iya. Misalkan agamaan rutinitasnya Pagi tiap seminggu minggu. KBM. Jadinya kan tiap minggu nih. Artinya dari hari Selasa sampai Sabtu kan gitu. Ya. Contohnya itu seperti itu maksudnya. GLS misalnya waktunya hari apa? Nah, GLS mengadakan gerakan literasi sekolah. Waktunya hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi waktunya tuh kapan? Sekarang program yang lainnya apa? Ya, sholat juga udah. Lomba, Ya, kegiatan. lomba akademis Ya. dan non akademis. Waktunya kapan itu? Dilaksanakan secara periodik dalam 1 tahun. Sesuai dengan jadwal itu. Sesuai dengan jadwal dari kepanitiaan. Iya, panitiaan. Karena kita kan ngikuti. Ya. Kita bisa buat sendiri lomba. Yang bukit ya? Iya. Kema ya? Kayak gitu. Ya, kema itu 1 tahun sekali. Iya. 1 semester. Iya. Nanti kan tergantung jadwal karena lah. Ya, soalnya kan rancangan waktu bisa 1 semester, Iya. bisa 1 tahun. Itu mengikuti. Ya, kalau kema, bisa program kema, berarti setahun sekali. Iya. Study tour setahun sekali, kan gitu ya. OSM masuk. OSN ya bisa Ya kan? bisa setahun sekali. Setahun semester tuh. 2 kali 1 tahun tuh. Ya, 2 kali. Jadi pelaksanaan kegiatan akademis, lomba akademis dan non akademis itu dilakukan berdasarkan secara periodik kan? Iya. Ya, artinya sesuai dengan kondisi insidental kan? Kapan panitia menentukan menentukan waktunya. Tapi biasanya seperti yang kemarin bulan April, Mei, Juni itu ada kegiatan lomba akademis. Seperti itu. Oke, next. Kesimpulan. Kalau kesimpulan mau selesai. Ya, tapi kan prosesinya tuh apa itu ya? Kesimpulannya dari awal sampai akhir nih. Ya ini mah 8 mah aja tulisan aja. Ya. Jadi pertama kesimpulan kalimat rumpang ya. Nah, seperti itu. Kalimat rumpang itu tadi apa? Membentuk anak ya berkarakter. Apa kesimpulannya Pak ya? Ya. Dibuka lagi Bu, apa Bu? Di kesimpulannya membentuk anak berkarakter. Tadi tuh. Ya, itu mah itu ya. Kalimat rumpang. Ini Pak. Ini saya. Nah itu. Murid yang tangguh. Nah, murid yang tangguh sesuai profil pelajar Pancasila, kemudian kepribadian baik, kemudian selanjutnya menuntut murid sesuai dengan potensinya masing-masing, mengutamakan pembelajaran, berpihak pada murid. Itu yang kesimpulannya Pak. Ada kesimpulan kalimat rumpang Pak. Tadi itu Pak.
peserta didik yang tangguh, kemudian peserta didik yang berkepribadian baik, kemudian murid yang melayani murid, guru berpihak kepada murid dalam pembelajaran. Timpang itu kalimat yang ada kekosongan. Betul. Iya, tadi mereka menjelaskan timpang itu. Pembelajaran pada murid Timpang. Iya. membentuk melayani peserta didik yang beda karakter, beda karakter ya, yang beda potensi karakter sama aja. Kemudian visi Pak, visi, ya kesimpulannya visi. Penambahan ya. Indikator berbasis lingkungan dalam sebuah visi. Lingkungan dalam sebuah visi. Ya. Selanjutnya tadi karakter Bapak Ibu guru. Yang tadi tuh Pak, Penuh dengan kekeluargaan. ya, kopi itu aja lah. Murid apa dah? Bahwa muridnya harus berdisiplin kan gitu ya, dan bertanggung jawab. Siswa apa tuh? Menerapkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Menerapkan disiplin dan tanggung jawab. Koma ya. Muridnya, gurunya. Apa tadi gurunya tuh? Penuh dengan kekeluargaan. Oh ya. Saling bantu. Saling kerjasama. Tadi kan Ya. Mengutamakan apa kekeluargaan yang tinggi ya. kekeluargaan. Rasa kekeluargaan yang tinggi. Kalau kekeluargaan kan umum Ya. luas, kekeluargaan. Yang mungkin. Orang Iya. guru ya, perilaku guru. Mengutamakan kekeluargaan. Kemudian untuk prakarsa perubahan, Tadi makasih katanya kaset kurang komunikasi. Iya. Ditulis. iya, Komunikasi dengan lingkungan sekitar. ya miskomunikasi dalam permasalahan. Iya, tadi Iya kan? kan masih ini. Ya udah tulis Komunikasikan. miskomunikasi dalam Punya permasalahan. komunikasi yang baik intinya. Ya. Perlunya komunikasi yang baik ya, sopannya gitu ya. Jangan membuat kalimat negatif. Positif. Banyak komunikasi. Iya, kan kita diajarkan membuat sebuah keyakinan. Sudah kriuk. Jadi perlunya komunikasi yang baik. Selanjutnya nomor 7 perlunya kerjasama. Gimana? Apa yang Ini langsung ya kerjasama. Ya orang tua dan komite apa dengan warga sekolah ya. Ternyata perlu digawa. Pengawas, kepala sekolah. Intinya sih ini, nanti perlunya kerjasama orang tua, komite dan warga sekolah Iya. dalam menyusun program sekolah itu. Jadi kena semua dalam menyusun program sekolah. Ada lagi kesimpulannya? Masih ada lagi. Ya bentuk tuh, cocok. Jadi menunjukkan bahwa dengan kalimat itu ada 7, ya kesimpulannya berarti pas. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan dari awal mengenai visi, kemudian mengenai kalimat rumpang, selanjutnya kita menyikapi dengan visi yang dinamis, ditambahi dengan berbasis lingkungan dan berbagai prakarsa perubahan yang ada di sekolah, serta
solusinya dalam menyikapi prakarsa tersebut. Tadi sudah diambil beberapa kesimpulan seperti tadi ya, yang sudah tadi disebutkan oleh Bapak Ibu tadi. Barangkali itu saja pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Barangkali saya Rianto dalam menyampaikan pemaparan ini ada kekurangan atau penyampaiannya kurang baik dalam bertutur kata, saya secara pribadi mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Begitu juga kepada Pak Sugeng yang telah membantu saya, serta pendamping praktek saya, Ibu Pipit Agustina yang sudah hadir di sini dan membimbing saya. Saya mohon maaf barangkali ada kesalahan dalam penyampaian dan mohon bimbingannya lebih lanjut, Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh saya bertanya? Boleh. Boleh ya. Iya, boleh. Ada yang deg-degan. Tanya itu satu-satu. Biasanya Bapak Ibu visi misi yang tadi sudah dipampang di slide ya. Ya. Itu kan tadi tentang terbentuknya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Iya, itu visi sekolah ya. Visi sekolah ya Bapak Ibu ya. Itu dibentuk pada tahun berapa ya Bapak Ibu? Berapa? Tadi gue lupa. Masuk mengingat biasanya. Visi sekolah itu semenjak kepemimpinan Pak Haji Sokim sudah berbunyi terbentuknya peserta didik yang berprestasi dan unggul, berdasarkan iman dan takwa. Tetapi dalam rekomendasi ini berbeda. Apa maksudnya tuh susunan kalimatnya berbeda. Nah terus seiring dengan perubahan kurikulum, khususnya itu meningkat kurikulum mereka, di mana di dalamnya itu mengutamakan pembinaan profil pelajar Pancasila, dan yang menjadi subjek dalam kalimat isinya itu adalah peserta didik, maka akhirnya ditambahkan berkarakter, sehingga sampai akhir sekarang ini redaksi dari kalimat isinya itu terbentuknya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Jadi kalimat atau indikator religius iman dan takwa selalu dipegang karena memang setiap pagi itu di Mesaga semua masyarakat juga tahu pelaksanaan sholat duha berjamaah. Berarti itu pada zamannya Pak Haji Soim ya dibentuk yang ini. Apa udah kesini? Kalau yang penyempurnaan kalimat itu apa namanya tuh kalau setiap tahun itu peninjauan ulang. Iya, setiap tahun ada peninjauan ulang. Iya. Sampai akhirnya itu 1 tahun terakhir masa kepemimpinan Pak Haji Rasgana. Kalimatnya seperti itu. Oke, berarti di masanya Pak Haji Sawin belum ada perubahan ya? Iya, mengikuti karena emang di kurikulumnya merdeka. Oke Bapak Ibu, berarti masih yang lama ya, belum ganti gitu ya, tapi sudah mengunduh ke profil pelajar Pancasila ya berarti. Iya.
Terus Bapak Ibu, apakah pada waktu pembuatan visi misi itu Bapak Ibu terlibat di dalamnya atau hanya kepala sekolah yang membuat atau tim membuat kurikulum atau gimana? Ya di wara-wara semuanya hampir tahu semuanya. Semuanya dilibatkan dalam pembentukan visi misinya. Cuman kayak tadi kan tahu rancu kata-katanya gimana, jadi semuanya tuh apalagi guru bahasa Indonesia kayak Pak Sugeng, buat di TV ya memonitor semua gitu. Dari soalnya Pak Agus waktu itu, wah ini gimana ini bagusnya, jadi hampir semuanya terlibat. Hampir semuanya Ya, dilibatkan dalam dilibatkan. membentuk sebuah visi misi. Ya. Berarti bagus ya, luar biasa di SMP ini ya. Aku salah gimana nantinya. Iya, karena gini Bapak Ibu, pada umumnya Ya. visi misi itu ya turun temurun. Ya. Artinya nggak ada perubahan, itu aja dari leluhurnya seperti itu. Kalau di kamu beli Itu aja. di share sama Pak Agus, di grup PA ini gimana ini? Nah, ada yang ngoreksi nggak, ada yang mau nambahin nggak? Gitu. Silakan dia terbuka. Iya. Ya. Dia Pak Sugeng kan? Nah, iya Bapak Ibu, kalau di SD ya mungkin ya, karena saya kan di SD ya, soalnya SD seperti itu. Kadang-kala dari leluhurnya itu ya wis terpampang di tembok tuh ya kayak gitu. Enggak. Ya. Walaupun kepala sekolahnya udah berganti-ganti berapa kali juga Iya. seperti itu, kadang-kala seperti itu ya Bapak Ibu. Karena apa, di SD masih awam dalam pembuatan visi misi. Biasanya itu langsung tahu-tahu di kurikulum udah ada visi aja seperti itu. Ini Pak Sugeng. Tapi insya Allah nanti ke depan kita karena ada CGP ya, mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam pembentukan sebuah visi misi itu diharapkan seluruh stakeholder yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Gabus Wetan ini ya dilibatkan gitu, dari siswanya, dari kalau guru kepala sekolah udah pasti ya, ada komite, ada warga gitu, semuanya dikumpulkan, kita diskusikan. Mungkin bisa apa ya namanya, tidak semuanya gitu perwakilan gitu dari orang tua siswa, kita bentuk diskusikan mungkin dengan melalui kalimat rumpang tadi. Kita diskusikan kalimat rumpangnya, baru dihasilkan hasil diskusi, terbentuklah sebuah visi. Nah, kalau sudah terbentuk sebuah visi, nanti baru kepala sekolah atau mungkin siapa gitu yang berwenangnya gitu ya, menanyakan apa inisiatif perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi yang sudah terbentuk. Seperti tadi Pak Rianto seperti itu ya, langkah-langkah pembuatan visi. Jadi kemudian setelah kita tahu inisiatif perubahannya seperti apa, maka kita tanyakan lagi kepada audiensnya apa saja kolaborasi, terus bentuk kegiatannya seperti apa, seperti itu. Langkah konkret yang harus kita tempuh itu apa dulu nih, seperti apa langkah-langkahnya, dan kalau sudah langkahnya sudah kita temukan, apa nih actionnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah visi sekolah itu harus adanya kerjasama, gotong royong gitu antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini gitu. Jadi dukungan seluruh warga sekolah dalam menindaklanjuti proses ini juga diperlukan dalam bentuk membuat rencana yang lebih konkret lagi atas inisiatif atau perubahan yang diusulkan sehingga cita-cita sekolah itu untuk masa depan murid bisa tercapai, seperti itu. Jadi intinya dalam pembentukan suatu visi misi itu adanya kerjasama antar ya semuanya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi jangan hanya kepala sekolah dan guru saja yang tahu pembentukan visi ini, tapi murid juga dilibatkan, orang tua juga dilibatkan, komite juga dilibatkan. Jadi kita enak gitu memikulnya. Dan visi misi juga bisa diubah, dinamis ya Pak dinamis artinya kalau memang visi ini sudah terwujud nih, sudah tercapai, boleh kita masukkan visi yang baru. Kita punya target apa nih ke depan, seperti itu.
Jadi jangan stuck visi itu aja gitu. Sudah terwujud atau belum terwujud ya itu baik ekonomikan. Jadi nggak ada perubahannya. Jadi itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila tutur kata saya mungkin kurang sopan atau tingkah laku saya juga kurang baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu. Itu kegiatan kita hari ini, dan acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.